Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat semua. Kembali berjumpa dalam pembelajaran tema kelas 6, masih tema 3. Sebelum belajar, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, kita lanjut. Masuk pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1-3. Kemudahan banyak kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Salah satu penyebabnya adalah banyak penemuan yang dihasilkan para ilmuwan yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Kamu juga bisa menjadi penemu. Untuk menjadi penemu, kalian harus mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan pantang menyerah, karena kalian harus melakukan beberapa kali percobaan agar berhasil. Nah, ayo mulai mencari ide untuk membuat sebuah karya penemuan yang bermanfaat bagi sesama. Ingat, kalian pasti bisa. Yang penting semangat dan punya rasa ingin tahu yang kuat. Kita masuk pada pembelajaran 1. Ayo membaca. Pada buku kalian terdapat sebuah teks. Nah, sebelum itu kalian telah tahu bahwa untuk menjadi seorang penemu diperlukan sikap hidup disiplin dan kerja keras. Bangsa Indonesia pun mempunyai tokoh yang perlu diteladani karena sikap hidup dan keberhasilannya. Dan bagaimana kisahnya? Ingat, baca teks keteladanan B.J. Habibie di buku siswa pada halaman 107 sampai dengan 109. Ingat, baca dengan saksama. Kenapa? Supaya kita tidak terlewat dari informasi-informasi penting atau salah mencari informasi penting dalam setiap teks bacaan. Sedikit gambaran tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie adalah murni warga kebangsaan Indonesia dan beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, saat kecil beliau menghabiskan waktunya untuk belajar dengan sikap hidup disiplin dan kerja keras yang sudah beliau tunjukkan sejak kanak-kanak. Memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai beliau melanjutkan ke SMA, beliau juga sangat berprestasi, selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Setelah lulus dan melanjutkan ke ITB, beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Nah, begitu banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Bapak B.J. Habibie. Ingat, baca dengan lengkap, dengan teliti, dengan seksama, lalu cermati mana informasi penting. Jika khawatir kalian lupa, kalian bisa menandainya baik dengan menggunakan pensil atau pulpen atau dengan stabilo. Setelah itu coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 109. Nah, kalian coba juga mencari kosakata baku. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan di sana. Ingat, baca dengan teliti. Baik, yuk mencoba menemukan kosakata baku setelah tadi membaca teks keteladanan B.J. Habibie. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, di buku kalian pada halaman 110 terdapat 12 teks pada kolom-kolom kecil yang berwarna biru. Ada dipakai jadwal saksama banget dibikin penasihat modern keterampilan zaman produk teoritis dan proyek. Tugas kalian temukan 5 kosakata baku. 5 kosakata baku. Setelah 5 itu kalian temukan pula 7 kata
tidak baku dalam kolom tersebut. Jadi dari 12 itu 5 adalah kata baku dan 7 kata tidak baku. Tuliskan kosakata bakunya dan artinya. Ya, tulis kosakata bakunya dan artinya. Nah, untuk mengerjakannya supaya tidak menyebar, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Jadi mana yang 5 kata baku dan mana 7 kata tidak baku. Ingat, berikut arti katanya. Kalian bisa minta bantuan orang tua kamu atau bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh minta bantuan dengan mencari di internet. Boleh, silakan bebas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Terdapat perubahan kehidupan di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Nah, pada gambar di bawah, ya ini terdapat gambar. Nah, sebelumnya sedikit kita jelaskan. Kalian tentu sudah mengetahui perkembangan teknologi yang semakin pesat hingga mempengaruhi semua bidang kehidupan. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di rumah kalian pun tentu sudah banyak benda-benda yang berteknologi tinggi. Lalu bagaimana benda-benda itu bisa sampai ke rumah kalian? Tentunya mengalami proses yang panjang. Mulai dari distribusi benda-benda hingga sampai ke tempat penggunanya tidak dapat dilepaskan dari transportasi. Artinya transportasi merupakan sarana yang digunakan dalam distribusi barang. Dan transportasi merupakan memiliki efek penting bagi kehidupan kita. Transportasi pun mengalami perkembangan. Dulu barang dijual hanya di pasar-pasar tradisional. Hingga untuk membawa barangnya cukup dengan berjalan kaki atau dengan bantuan tenaga hewan. Namun sekarang penjualan semakin berkembang dan banyak ragamnya. Dan dari yang pasar tradisional, pasar modern hingga penjualan online. Nah, mulai berkembang pesat. Perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan di bidang ekonomi. Jarak dan waktu bukan menjadi masalah yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi membuat produktivitas dunia industri semakin meningkat. Teknologi transportasi yang berkembang pesat membuat orang dan dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Nah, kok bisa ya? Nah, itu tadi. Kalau dulu hanya sebatas di pasar-pasar. Nah, kemudian muncul kendaraan, adanya transportasi darat. Kemudian ada transportasi udara yang lebih cepat lagi. Ada transportasi laut. Nah, sekarang tanpa transportasi pun tetap dengan transportasi, tapi kita bisa membeli barang bahkan jauh sampai ke luar negeri. Dengan cara bagaimana? Melalui media online. Nah, kemudian baru dikirim menggunakan transportasi apa? Bisa jadi transportasi laut, bisa transportasi udara yang lebih cepat. Nah, begitulah perkembangan teknologi transportasi. Nah, seperti pada gambar, kalian bisa ceritakan proses tersebut, mulai dari pabrik sampai ke konsumen. Nah, ini prosesnya seperti apa sih? Silahkan tuliskan cerita kalian di buku yang ada di halaman 112. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Ini kesamaannya. Kemudian, sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga, kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama atau dicampur. Itu istilahnya mix ya, di mix. Kemudian yang keempat, memiliki kesamaan hambatan. Di mana semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik bisa menjadi semakin besar pula. Lalu, bagaimana ciri khas dari rangkaian seri? Nah, arus dan nilai tegangan arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Kemudian ciri yang kedua, arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri. Bila besar tahanannya sama. Jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan seri adalah sama dengan nilai total sumber tegangan. Yang ketiga, arus dan nilai tegangan yang dialirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik.
Besar arus listrik yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik seri di mana tahanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik dan turunnya tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Dan yang keempat, bila salah satu komponen atau bagian dari rangkaian arus putus atau rusak, maka seluruh aliran dan arus listrik secara otomatis akan terhenti. Oke, ini ciri khasnya. Nah, dari ciri khas ini ada yang sama dengan rangkaian paralel. Nah, juga ada perbedaannya. Kalian bisa amati nanti. Lalu bagaimana dengan ciri khas dari rangkaian paralel? 1. Sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban listrik yang ada. Nah, ini salah satu kesamaannya. Kemudian, pada setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu, di mana arus dan tegangan setiap cabang tergantung pada besarnya tahanan cabang. Yang ketiga, hampir semua tahanan dirangkai dalam sebuah rangkaian paralel, di mana tahanan total rangkaian mengecil yang menyebabkan tegangan total menjadi lebih besar. Dan yang keempat, bila salah satu komponen arus paralel terputus, arus yang terputus hanyalah pada komponen tersebut, sedangkan komponen arus lain dapat bekerja seperti biasa tanpa adanya gangguan dari rangkaian arus yang terputus tersebut. Ini salah satu perbedaan dari rangkaian paralel dengan seri. Nah, silahkan nanti dibaca berulang supaya kalian bisa mencermati mana nih yang sama, mana yang beda. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 2. Ayo membaca, melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Kalian tentu sudah paham ya, yang namanya kewajiban dan hak itu pasti semua orang dapat. Tapi bagaimana supaya kewajiban dan hak itu tetap kita dapatkan, tetap kita laksanakan, namun dengan penuh tanggung jawab. Oke? Pernahkah diri kamu dan keluarga kamu mendengarkan radio? Tentunya pernah ya. Mendengarkan radio menjadi hiburan tersendiri bagi keluarga karena hanya terdengar suara. Mendengarkan radio malah dapat mengembangkan daya imajinasi kita. Mendengarkan radio merupakan hak kita. Semua anggota keluarga juga memiliki hak untuk mendengarkan radio yang dimiliki oleh keluarga. Namun, semua anggota keluarga juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Jadi, hak yang kamu miliki harus digunakan dengan tanggung jawab. Kenapa? Hak kamu dibatasi oleh hak anggota keluarga lain. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan radio, tentu ada hak orang lain. Walaupun haknya berbeda, tidak mendengarkan radio. Nah, perlu ada batasan supaya bagaimana kita mendengarkan radio tanpa mengganggu orang lain. Nah, kamu mempunyai hak untuk mendengarkan radio yang dimiliki keluargamu. Namun, bisa jadi kakak adik kamu sedang belajar. Tentunya itu juga hak mereka untuk belajar dengan nyaman. Oleh karena itu, suara radiomu tidak boleh mengganggu ketenangan di rumah sehingga adik atau kakak kamu bisa belajar dengan nyaman. Itu tadi adanya batasan. Ya. Nah, sekarang tahukah kalian siapa yang berjasa menemukan radio? Nah, terdapat teks di buku kalian di halaman 116, penemu radio. Di gambar tersebut sudah terlihat sosoknya. Nah, nama beliau adalah Guglielmo Marconi. Lahir pada tanggal 25 April 1874 di Bologna, Italia. Nah, seperti biasa, silahkan baca. Jadi ini sambil melatih kemampuan kalian dalam lancar membaca. Ini juga salah satu bagian dari literasi. Semakin banyak baca, semakin banyak tahu, dan semakin melancarkan lidah kalian untuk berbicara. Oke, next kita lanjutkan. Nah, setelah nanti menemukan penemu radio, membaca teks penemu radio, kalian juga bisa mendiskusikan apa sih sebetulnya manfaat dari penemuan radio? Apa manfaat radio untuk kita? Ya, kalian bisa diskusikan dan bisa sambil ngobrol dengan orang tua kalian, saudara kalian. Apa manfaat radio? Nah, bisa kalian baca lengkap di buku kalian nantinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita nyanyi sebentar. Memainkan lagu dengan alat musik. Ayo menyanyi. Kali ini menyanyinya bukan dengan suara, tapi memainkan lagu dengan alat musik. Jika kemarin kalian sedang menyanyikan lagu Mariam Tomong ya,
terima kasih banyak sudah mengirimkan rekaman suaranya, luar biasa suaranya bagus-bagus. Ya. Kali ini kita akan memainkan lagu daerah dengan alat musik. Jika dalam contoh di sini ada Mariam Tomong, untuk kali ini lagu kalian bisa memilih bebas lagu daerah mana yang ingin kamu nyanyikan. Barangkali sudah ada lagu daerah yang kalian hafal liriknya. Lalu kalian tinggal merekamnya dengan menggunakan alat musik. Ya. Latihan saja dulu, tidak usah khawatir terburu-buru untuk menyelesaikan rekaman tersebut. Kalian bisa memainkan alat musik kan tentunya. Mainkan dengan musik lagu daerah kesukaan kalian. Jadi tidak harus lagu Mariam Tomong. Nyanyikan, mainkan di depan keluarga kalian. Nah, kalian bisa menggunakan pianika atau gitar ya untuk memainkan lagu daerah tersebut. Yang punya gitar boleh menggunakan gitar dan yang bisa menggunakannya, yang punya pianika bisa menggunakan pianika atau menggunakan alat musik yang lain yang bisa kalian gunakan. Ingat ya. Kemudian rekam dalam bentuk video. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Ayo mencari tahu. Kita akan mencari tahu tentang apa ya? Oke, sebelum kita mencari tahu ke materi pembelajaran 3, di halaman 121 ada teks tentang penemuan gitar. Silahkan tambah wawasan kalian dengan membaca teks penemuan gitar di halaman 121 sampai dengan 122. Siapa ya penemu gitar itu? Silahkan baca dengan lengkap. Seperti biasa, baca dengan teliti. Oke, kita lanjutkan. Menemukan kosakata. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Kalian tentu sering membaca teks ilmiah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Seringkali kita menemukan kosakata yang tidak baku, masih digunakan dalam teks ilmiah. Nah, di teks bacaan keteladanan B.J. Habibie juga banyak ditemukan kosakata baku dan tak baku. Silahkan nanti kalian cari, temukan dalam teks ilmiah tadi, lalu tuliskan kosakata tidak baku dan kosakata bakunya. Ya. Tuliskan di halaman 126. Oke. Di halaman 126. Nanti silahkan diisikan sesuai dengan yang sudah kalian temukan. Baca atau bisa jadi boleh kalian membaca tidak hanya di teks keteladanan B.J. Habibie. Silahkan temukan di teks-teks ilmiah yang lain yang untuk bisa membantu kamu menemukan kosakata tidak baku dan juga kosakata baku. Baik. Ayo mencari tahu penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah belajar ya, persamaan dan perbedaan atau ciri-ciri dari rangkaian seri dan paralel. Nah, kali ini kita akan mengetahui penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, pada lampu hias pohon Natal model lama. Itu merupakan rangkaian seri ya. Kemudian ada juga di lampu neon model lama. Itu juga rangkaiannya menggunakan rangkaian seri. Pada setrika listrik ada rangkaian seri dengan bimatel atau temperatur kontrol. Dan satu lagi pada kulkas. Nah, di kulkas ini juga menggunakan rangkaian seri. Nah, dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Sebagian besar ya, artinya ada yang seri. Masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan. Artinya bisa dihubungkan juga diputuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Lalu, di distribusi PLN, listrik yang di PLN yang ke rumah-rumah itu juga menggunakan rangkaian paralel. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, andai rumah-rumah ini rangkaian listriknya menggunakan rangkaian seri, tentu tidak bisa dibayangkan ketika salah satu mati, maka keseluruhannya akan mati. Makanya dibuat dengan menggunakan rangkaian paralel.
Nah, lalu stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Stop kontak yang tadi kita punya nih ya. Semuanya menggunakan rangkaian paralel jala-jala. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran 1-3 subtema 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah setelah belajar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.